Halo adik-adik, jumpa lagi bersama saya masih di sini di channel Kunci Jawaban. Pada video kali ini kita akan membahas buku Bu Petik jilid 4B untuk anak kelas 4 dengan judul tema yaitu selalu berhemat energi. Sebelum kita mulai, saya ucapkan terima kasih kepada adik-adik yang sudah subscribe channel ini atas dukungannya. Dan terima kasih juga kepada adik-adik yang selalu menonton iklan-iklannya tanpa di-skip. Semoga kalian sukses dalam belajarnya. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, adik-adik langsung saja dibuka buku Bu Petiknya, yaitu halaman 38. Di halaman 38 ini ada latihan subtema 1, paket yang kedua. Kerjakan soal-soal berikut muatan bahasa Indonesia. Nomor 1, perhatikan gambar berikut. Pertanyaannya, gagasan pokok yang sesuai dengan gambar tersebut adalah A. Berbagai sumber energi di sekitar kita, B. Pemanfaatan energi matahari, C. Perbedaan siang dan malam, D. Cara mencuci pakaian. Nomor 1 jawabannya adalah yang B. Pemanfaatan energi matahari. Nomor 2, bacalah teks berikut untuk menjawab soal nomor 2 sampai 8 tentang pembangkit listrik bertenaga nuklir atau PLTN. Adik-adik silakan baca sendiri ya, sebuah teks yang ada di kotak berwarna abu-abu yang berjudul pembangkit listrik bertenaga nuklir. Jika adik-adik sudah membacanya, saya langsung ke pertanyaan nomor 2. Gagasan pokok pada paragraf pertama adalah A. PLTN menggunakan reaktor nuklir sebagai pembangkit listrik. B. Panas dari pembelahan inti nuklir untuk memutar turbin. C. Di dalam reaktor nuklir terjadi pembelahan inti nuklir. Dan yang D. Hasil dari pembelahan inti nuklir berupa panas. Gagasan pokok pada paragraf pertama adalah yang A. PLTN menggunakan reaktor nuklir sebagai pembangkit listrik. Nomor 3, turbin yang berputar menghasilkan energi listrik. Gagasan pendukung tersebut terdapat pada kalimat nomor. Jawabnya adalah nomor 4. Sekarang yang nomor 4, tulislah gagasan pokok pada paragraf kedua. Jawabannya adalah dampak penggunaan nuklir. Saya ulangi, jawabannya adalah dampak penggunaan nuklir. Kita lanjutkan ke nomor 5. Arsirlah informasi yang terdapat pada pada paragraf 1. Dari 3 kotak ini, yang ada di paragraf 1 informasinya adalah yang ini 1. Silakan diarsir. Diarsir itu di garis-garis gini ya, adik-adik ya. PLTN adalah singkatan dari pembangkit listrik tenaga nuklir. Kemudian kotak yang kedua, PLTN menggunakan reaktor nuklir untuk menghasilkan listrik. Sudah. Lanjut ke nomor 6, arsirlah informasi yang terdapat pada paragraf kedua. Yang ini jawabannya. Yang pertama, nuklir dapat melepaskan radiasi yang berbahaya ke lingkungan. Kemudian kotak yang kedua juga benar, radiasi nuklir dapat memicu penyakit berbahaya seperti kanker. Kita lanjutkan ke nomor 7. Apa dampak radiasi nuklir bagi manusia? Jawaban dari kalimat tanya tersebut adalah jawabnya adalah nuklir dapat memicu kanker, menyebabkan kemandulan, bahkan kematian. Silakan di stop videonya dan disalin jawabannya. Nomor 8, tulislah ringkasan dari teks visual tersebut. Saya baca dulu ya jawabannya adik-adik. Pembangkit listrik tenaga nuklir atau PLTN menggunakan reaktor nuklir untuk menghasilkan listrik. Namun penggunaan nuklir dapat menimbulkan bahaya terhadap lingkungan seperti dapat memicu kanker, menyebabkan kemandulan, bahkan kematian. Silakan di stop videonya dan disalin jawabannya. Kita lanjutkan ke muatan IPA KD 3.5. Nomor 1, pembuatan garam dari air laut memerlukan energi. Energi tersebut dapat untuk mengeringkan air laut. Energi tersebut bersumber dari A. Zat kimia, B. Aliran listrik, C. Cahaya bulan, D. Panas matahari. Jawabannya adalah yang D. Panas matahari.
Nomor 2, energi dari matahari dapat diubah menjadi energi listrik. Alat yang digunakan dalam perubahan energi tersebut adalah A. Kincir, B. Daun, C. Jemuran, D. Panel surya. Nomor 2 jawabannya adalah yang D. Panel surya. Nomor 3, perhatikan kegiatan berikut. Ini ada seorang anak atau seseorang yang sedang menjemur pakaiannya. A. Energi yang digunakan dalam kegiatan tersebut adalah, jawabnya, energi matahari atau panas matahari. B. Tujuan dari kegiatan tersebut adalah, jawabnya, untuk mengeringkan pakaian. Lanjut ke nomor 4, tumbuhan hijau memanfaatkan energi dari matahari untuk melangsungkan kehidupannya. Pertanyaan yang A, energi dari matahari dimanfaatkan oleh tumbuhan untuk proses apa? Jawabnya adalah fotosintesis. B, energi dari matahari yang dimanfaatkan adalah energi. Jawabannya adalah cahaya matahari. Kemudian yang C, hasil dari proses tersebut adalah titik-titik dan titik-titik. Jawabannya adalah karbohidrat dan oksigen. D, manfaat dari proses tersebut adalah, jawabannya, untuk memasak makanan pada tumbuhan. Nomor 5, apa perbedaan perubahan energi yang terjadi pada pembangkit listrik yang menggunakan panel surya dan kincir angin? Jelaskan. Jawabannya, perubahan pada panel surya adalah energi cahaya matahari diubah menjadi energi listrik. Sedangkan pada kincir angin, energi angin diubah menjadi energi gerak, lalu menjadi energi listrik. Silakan di stop videonya dan disalin jawabannya. Kita lanjutkan ke muatan IPS. Nomor 1, tumbuhan cengkih dan teh termasuk sumber daya alam. Jawabnya adalah yang B, dapat diperbarui hayati. Hayati itu yang hidup ya adik-adik. Nomor 2, perhatikan pernyataan berikut. 1, bahan untuk minyak atsiri. 2, bahan pewarna makanan. 3, bahan pembuat obat-obatan. 4, bahan pemanis makanan. Pernyataan menunjukkan manfaat kunyit yang tepat ditunjukkan oleh nomor. Jawabnya adalah yang C, 2 dan 3. Jadi kunyit itu gunanya untuk nomor 2, bahan pewarna makanan, dan nomor 3, bahan pembuat obat-obatan. Nomor 3, berikut yang merupakan sumber alam hayati yang dapat diperbarui beserta manfaatnya. Yang benar adalah C, kapuk sebagai bahan baku pembuatan kasur. Nomor 4, kita memanfaatkan beragam jenis sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui dalam kehidupan. Tindakan bijak yang diharapkan adalah, nomor 4 jawabnya, kita harus dapat menghemat pemakaiannya. Nomor 5, tuliskan 5 kekayaan sumber daya alam yang ada di Papua, jelaskan. Jawabnya adalah SDA yang terbarukan di Papua berupa rempah-rempah, sagu, dan kayu meranti. Sedangkan SDA yang tidak terbarukan di Papua berupa minyak bumi, nikel, batu bara, tembaga, emas, dan marmer. Seperti biasa, silakan di stop dulu videonya dan disalin jawabannya. Lanjut ke muatan PPKN nomor 1. Pemerintah menyediakan listrik untuk setiap rumah. Setiap bulan orang tua kita membayar biaya listrik kepada pemerintah. Agar biaya listrik rumah kita tidak terlalu besar, kita sebaiknya, jawabnya adalah yang B, menggunakan lampu hemat energi. Nomor 2, perhatikan gambar berikut. Ada seorang anak sedang menggosok giginya. Tapi kerannya masih terbuka, keran airnya. Kewajiban anak dalam gambar adalah, jawabnya yang B. Bukannya B.
Nomor berapa sih? Nomor 2 ya. Nomor 2, sorry ya. Yang nomor 1 tadi yang B adik-adik. Nomor 2 jawabannya adalah yang A, mematikan keran air saat menyikat gigi. Lanjut ke nomor 3, jarak antara sekolah dengan rumahmu cukup dekat. Hal yang sebaiknya kamu lakukan saat berangkat ke sekolah dengan tujuan untuk menghemat bahan bakar adalah, jawabnya adalah berangkat ke sekolah menggunakan sepeda atau dengan berjalan kaki. Kita lanjutkan ke nomor 4. Adik-adik silakan baca dulu, ada teksnya di sini, dialognya. Saya langsung ke A aja. Apakah kamu setuju dengan sikap Rio? Jelaskan alasanmu. Jawabannya adalah tidak setuju, karena hal itu akan menghabiskan bahan bakar. B. Apa saranmu untuk Rio? Sarannya adalah sebaiknya Rio berangkat ke sekolah dengan sepeda atau berjalan kaki saja. Nomor 5, tuliskan 2 contoh hak kita di dalam memanfaatkan listrik di rumah. Jawabannya adalah menggunakan listrik untuk menonton hiburan di televisi dan menggunakan listrik untuk mendapatkan penerangan di rumah. Kita lanjutkan ke muatan SPDP. Nomor 1, 3242. Arti dari not angka tersebut adalah jawabnya yang C. Mi, re, fa, re. Nomor 2, 2, 5. Melodi yang dinyanyikan pada nada-nada tersebut adalah 2 itu re, 5 itu sol. Jawabnya adalah re, sol. Nomor 3, lagu yang dinyanyikan dengan lembut menunjukkan bahwa lagu tersebut bertempo. Jawabnya adalah lambat. Lambat. Nih. Nomor 4, tulislah susunan dari nada dari do rendah sampai do tinggi. Dia nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Satunya ada titik atasnya. 1 do, 2 re, 3 mi, 4 fa, 5 sol, 6 la, 7 si. Do ada titiknya, itu do-nya tinggi. Lanjut ke yang terakhir. Apa fungsi tempo dalam lagu? Tulislah contohnya. Fungsinya adalah sebagai ukuran cepat atau lambatnya sebuah lagu dinyanyikan. Contohnya, tempo lambat terdapat pada lagu Syukur. Baiklah adik-adik, sampai di situ dulu perjumpaan kita pada video kali ini. Semoga video ini bermanfaat untuk adik-adik semuanya. Jangan lupa diulang-ulang lagi pelajarannya agar adik-adik semakin paham. Jangan lupa di-like dan di-komen dengan sopan dan di-share juga pastinya kepada teman-temannya, agar teman-temannya juga bisa mengerjakan dengan mudah buku petik jilid 4B yang berjudul Selalu Berhemat Energi. Mohon maaf dengan segala kekurangannya. Terima kasih dan sampai jumpa.